Jadi segera ditolak supaya nanti nggak ini kalau kalau kecil-kecil ini nggak ditolak, nanti kita repot sendiri. Apa yang kita bayangkan tentang pengadilan yang ideal tadi itu kan harus dikomunikasikan dengan cara yang mudah, dengan cara yang simpel gitu ya. Misalnya prinsipnya hakim nggak boleh menerima gratifikasi. Mulai di-exercise, jadi kalau ada hakim yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran etik, dia dihukum di tempat terakhir dia. Jadi kamu mau bergerak kemana? Udah nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Karena esensi penghukuman itu kan orang rasa malu kan. Yang disasar dari hukuman etik itu sebenarnya adalah reputasi, harga diri orang. Yang ditembak itu adalah harga diri kamu. Yang paling tinggi ya dari hakim itu adalah harga diri. Ya, ketemu lagi dengan podcast Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini kita bersama Mbak Kanti. Nah, harus gitu ya. Nah, ini yang kalau aktivis senior ini pasti hafal ya, Mbak Kanti ya. Tapi kalau sekarang mungkin namanya bukan Kanti, tapi sekarang namanya adalah eh, Muji Kartika Rahayu. Nah, ini kemarin saya searching ini Mbak, karena saya ini ada nama Kantinya nggak ini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Nggak beliau ada. ini adalah hakim ad hoc di PN Tipikor Palangkaraya. Ini sejak kapan ya, Mbak? Aku lupa ya. Sejak Juni 2021, Juni 2021, berarti udah hampir baru 4 tahun. 4 tahun ya. Ini 5 tahun ya, Mbak? 5 tahun pertama, terus setelah itu diperpanjang 5 tahun kedua. Hmm, berarti tidak melalui seleksi lagi ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini sebenarnya mungkin pertanyaan eh, awal dulu ya soal ini kan ada apa dari dulu di masyarakat sipil. Nah, sekarang jadi hakim tipikor. Kalau kita flashback ke belakang, saya termasuk orang yang membaca dulu ketika awal-awal teman-teman ya waktu itu saya masih kuliah di UNAN ya. Nah, Mbak Kanti kan sudah malang melintang di ini ya di dunia aktivis ya. Nah, 2009 itu kan teman-teman merumuskan usul masyarakat sipil untuk PRU Pengadilan Tipikor. Nah, sebagai orang yang kemudian menjadi bagian dari proses itu, nah ini kenapa akhirnya Mbak Kanti memutuskan untuk masuk ke dalam sebagai hakim ad hoc Tipikor ya? Ini alasannya boleh dikarang kok. Jangan yang terlalu jujur. Kira-kira apa ini yang membuat kemudian wah, kayaknya saya harus masuk nih ke apa Ya, ke yang pasti bukan karena mencari kerjaan ya, karena pada dasarnya saya tidak suka bekerja. ya. Saya kalau boleh memilih nggak suka bekerja, jadi lebih suka jalan-jalan dan membaca saja. Tapi gini, tahun 2019 itu saya kan ambil S3 ya. Nah, risetku itu tentang putusan yang adil. Jadi tapi sebenarnya posisiku waktu itu sebagai pengacara. Sebagai yang sekian tahun itu kalau berurusan dengan pengadilan itu adalah sebagai pengacara ya. Cuman saya mulai gelisah sebenarnya kalau kita mau menilai bahwa putusan ini adil apa enggak sih gitu. Itu apa sih sebenarnya kriterianya gitu. Nah, tapi saya tidak mau menilai putusan yang adil itu dari posisi pengacara. Saya mau menilai dari posisi hakim karena kenapa? Karena hakimlah yang memproduksi putusan. Sehingga kita mau tahu sebenarnya kalau versinya pengacara itu adilnya saya sudah tahu karena saya pengacara. Versinya jaksa ya tinggal dibalik saja dengan posisinya pengacara. Yang waktu itu saya sudah penasaran itu adalah posisinya hakim sebagai yang memproduksi putusan itu apa yang hakim pikirkan tentang adil itu apa gitu. Nah, sampai ini sebenarnya proyek yang nyaris tidak mungkin saya bisa sungguh-sungguh mendapatkan
gambaran yang genuine gitu ya, yang genuine tentang adil menurut hakim itu apa gitu. Terus kemudian sampai 2020 itu masih sekolah aja terus gitu, sekolah terus sampai ujian ujian kualifikasi. Nah, kemudian pas ada pengumuman itu, pengumuman hakim ad hoc itu, saya coba lah gitu. Saya coba kalau ini tembus, berarti saya akan punya kemewahan untuk mengalami proses mengambil keputusan itu. Ternyata Tapi benar, ini ada tembus. yang selain itu tadi yang pribadi soal itu motivasi pribadi. Ada orang yang ini enggak yang mendorong Mbak untuk daftar gitu di luar ini ya, di luar soal itu ya. Tentu ada. Nah, kalau alumni LBH kan banyak. Hmm. Alumni LBH itu banyak yang jadi hakim ad hoc Jadi tipikor, oke. mulai dari di Mahkamah Agung, Hmm. kemudian di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan tingkat pertama. Itu kalau buat buat teman-teman aktivis hukum yang backgroundnya dari LBH itu nggak jauh, memang Hmm. Pengadilan Tipikor, Pengadilan HAM, PHI itu kan sangat dekat ya. Nah, ada senior waktu itu dia selalu menginfokan gitu. Ini ada pengumuman nih gitu. Saya bilang enggak ah, aku mau aku Oh lagi di kerja gitu. Terus selalu habis di itu ketika ada ada buka-buka lagi, itu di share terus. ada nanti ada lagi gitu kan. Terus enggak ah, aku mau sekolah gitu. Nanti terakhir kamu kebanyakan ngomong kamu berangkat daftar sekarang titik Hmm. nggak Ah. usah lagi membantah ini itu gitu ya sudahlah daftar jadilah ternyata ujian malah lolos ya jadi di pertemuan antara itu ya eh, apa rasa ingin tahuku terhadap putusan yang adil dari versi hakim itu tersambut dengan rekrutmen hakim atau tipikor itu. Nah, terus ketika masuk itu ya, artinya kan Hmm. dinyatakan lulus. Itu ketika mulai masuk, itu kesannya apa pertama? Ini langsung ditempatkan di Palangkaraya, Pak? Atau Ya, langsung oh ditempatkan di langsung aja? Palangkaraya. Nah, ketika mulai masuk itu, ya setidaknya mungkin pas. Ini kita nggak ngomongin putusan perkara ya, tapi Mm-mm. maksudnya ketika menyelami proses itu ya mungkin ketika mulai bersidang macam-macam itu gimana ininya apa? Kesannya gimana tuh? Apakah kemudian setelah misalnya beberapa kali kasus gitu yang ditangani, lalu kesan yang muncul apa yang tadi dengan motivasi Mbak tadi soal ternyata seperti ini nih. Kalau kita memutus kasus korupsi yang tadi Mbak Tanti bilang, menurut kita adil atau malah menurut pihak lain tidak adil. Kesannya gimana tuh yang Mbak ketika masuk itu? Hmm, Biasa kesan aja. kesan pertama. Jadi saya dengan sadar ini masuk ke kolam baru ya, Ya. masuk ke dunia baru. Kemudian saya sudah punya bayangan. Jadi ketika ketika tahun berapa 99 berarti 2009 ya 2009 itu kan undang-undang pengadilan tipikornya disahkan tuh itu kan advokasinya Hmm. sejak sebelum itu nah itu kan kita sudah punya gambaran nih punya mimpi pengadilan tipikor itu seperti apa sih hakim tipikor tuh kayak apa sih persidangan itu kayak apa sih yang kita itu yang ada di Di kepala kepala. terus kemudian yang kedua punya motivasi pribadi tadi itu bagaimana sih memutus yang adil yang ini segala macam gitu jadi ya itu pergolakan itu sih pergolakan antara apa yang eh, dicita-citakan tadi itu dengan dunia nyata gitu. Oh oke 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 kayak gitu gitu. Jadi tapi kalau mau di ini saya merasa saya lebih didrive oleh keinginan saya sendiri gitu. Jadi dunia nyatanya kayak apa itu saya kondisikan sedemikian apa saya sesuaikan dengan mimpi saya gitu. Berikutnya ya Mbak. Nah, Hmm. ini soal profesi hakim. Nah, ini kan kalau Hmm. ya kita kalau diajar di Fakultas Hukum kan ada namanya etika profesi hukum ya. Nah, disebutlah profesinya salah satunya hakim. Nah, kalau dulu kita diajarkan kalau profesi hukum ya, ya terutama profesi hakim itu dianggap sebagai profesi yang kesepian katanya.
katanya ya. Nah, Mm-mm. jadi ya itu semacam kayak resiko atau eh, eh, apa namanya pilihan ya. Jadi ketika dia menjadi hakim, maka dia akan menghadapi resiko itu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apa aktivitasnya yang dulu pergaulannya banyak, tidak dibatasi gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Kanti membatasi diri terhadap itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya ya, ini aku nggak sebut nama ya, walaupun nanti bisa di tracking ya. Jadi misalnya hakim konstitusi, hakim agung, nah ya hakim-hakim lain Mm-mm. itu ya, itu Mm-mm. kan banyak yang sepertinya aktif begitu aktif ya di organisasi lain yang mungkin non profit ya, ya seperti apa yang basisnya profesi ya kayak pengajar-pengajar itu, terus ada berbasis apa namanya alumni misalnya atau bahkan Mm-mm. olahraga itu kan banyak tuh. Ya. Nah, ya kalau mungkin yang non formal mungkin ya pertemanan lah ya. Jadi, Mm-mm. nah itu Mm-mm. gimana Mbak Ganti membatasi itu dengan profesi yang sekarang kan tentu teman-temannya tadi banyak pengacara gitu ya. Ada yang Mm-mm. ya mungkin pernah berhadapan juga nggak tahu ya. Tapi itu gimana caranya Mbak Ganti membatasi diri terhadap kondisi semacam itu? Ya, eh, lagi-lagi cara membuat betul bahwa hakim itu profesi yang sunyi ya. Tapi mm, bagaimana tidak jet lag begitu dari pekerjaan awal yang nyaris serba boleh. Jadi waktu dari jadi pengacara itu kan rambu-rambu moral itu kayak dibikin sendiri. Saya dulu sempat misalnya dapat parcel dari klien, terus saya menolak begitu ya. Saya ngobrol lah dengan Febri, waktu itu Febri masih jadi jubirnya KPK, sampai Febri itu bilang gini, kamu gaya banget sih Mbak, pengacara aja dapat parcel nggak mau gitu-gitu kan, dibalikin lah, konsultasi lah macam-macam kayak gitu-gitu. Terus ketika sekarang menjadi hakim, itu bukan hanya sunyi, tapi serba nggak boleh bertemu dengan para pihak, nggak boleh berbicara di publik, begitu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu. Nah, eh, bagaimana caranya? Itu saya menemukan sendiri, itu bukan soal teknikalitas, tapi itu soal kesadaran. Kita sadar bahwa yang tidak boleh itu adalah ini, yang boleh adalah ini. Saya tetap bergaul dengan pengacara, dengan jaksa, ngobrol di depan ruang sidang, segala macam itu tetap gitu. Tapi yang tidak boleh itu adalah misalnya menerima gratifikasi dari mereka, menerima pemberian apapun dari mereka. Misalnya ada tuh teman pengacara yang Lebaran atau tahun baru gitu, Bu, boleh nggak saya kasih apa sih namanya? Eh, Parcel. bukan parcel, istilahnya mereka apa sih? Eh, apalah semacam itu gitu. Saya cuma bilang ya, boleh nggak sih di antara kita tidak usah ada pihak ketiga yang kayak begitu-begitu gitu supaya enak-enak aja gitu. Oh ya sudah, gitu. Ya sudah. Tapi bukan berarti hubunganku dengan dia menjadi buruk. Tetap tetap baik gitu. Tetap baik, tapi kemudian pihak ketiganya yang dibahas adalah disertasinya dia, tesisnya dia, misalnya kayak gitu-gitu ya. Terus kalau kita lagi ngobrol, misalnya ngomongin perkara, saya selalu bilang, ini kan kita di ruang sidang sudah ngomongin perkara ya. Ngapain ya di luar ruang sidang? Masa kita masih harus ngomongin perkara lagi sih? Nggak bosen apa? Nah, kayak gitu-gitulah gitu. Ya. Nah, jadi yang diperlukan atau yang saya temukan itu adalah kesadaran. Dengan penuh kesadaran bahwa ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Bergaulnya boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kita menjadi tidak independen gara-gara pergaulan itu. Misalnya begitu. Nah, Karena kalau oke. misalnya tidak boleh bergaul sama sekali, nanti justru memberontak ya. Jadi sisi sisi apa namanya manusia sosialnya itu muncul dengan cara yang salah. Menurut saya itu malah berbahaya gitu. Tapi kalau ada kesadaran bahwa ya tidak perlu dilucuti 100% sisi
manusia sosialnya itu, tapi lu tahu aja bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, itu aman aja gitu. Ya, berarti ini apa namanya kan di dalam banyak pengalaman ya, yang mungkin yang saya lihat juga secara pribadi misalnya, itu kan misalnya ya kita ketemu dengan apa teman-teman mungkin senior atau apa ya yang atau teman sejawat yang profesinya ya berbeda, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi Mm, pengacara, ada pengusaha juga dan kebetulan punya kasus gitu juga di pengadilan. Nah, itu kan jadi mm, maksudnya situasi ya, yang tidak enak ya, ya dalam dalam ya, pandangan. Nah, maksudku ya, itu kan ya, pada akhirnya itu membuka peluang ya komunikasi ya, yang kemudian ya, ya mungkin ketika tampil di bareng-bareng begitu di tempat yang terbuka begitu ya, mungkin tidak terjadi. ya, Nah, tapi itu kan bisa memantik ini dalam ya, bayanganku ketika melihat situasi itu ya, itu bisa ya, memantik wah kita tadi ketemu akhirnya kan tukaran minimal kalau tidak punya kontaknya terus tiba-tiba pas pertemuan itu dapat kontaknya lalu ada semacam komunikasi lanjutan itu yang kemudian mengarah mm, pada karena maksudku aku melihat dari sisi luar itu bisa jadi seperti itu. Nah, apakah kemungkinan itu ada gitu? Misalnya Mbak Kanti ketemu dengan teman-teman apa lalu kemudian ya mungkin lanjutannya soal tadi yang Mbak mm, Kanti bilang ya, kalau di ya, luar nanti ketika dia apa dia nanyain soal perkara lagi atau dan apa. Nah, ya, berarti kan pernah nggak ada upaya misalnya orang-orang ini mempengaruhi ketika misalnya terkait dengan satu kasus. Ya, ya, mencoba lah ya. ya, Selain parsel pernah, tadi ya. tentu pernah. Jadi pernah ada satu teman begitu tiba-tiba menghubungi, ngajak ketemu gitu ya. Terus ini kok tumben ya? Tapi ya oke lah gitu. Sebagai perantau, terus kemudian ada teman-teman yang datang ngajak ketemu itu ya, ya tetap aku temuin gitu. Tapi Oke. ujungnya ini nanti kalau sudah mulai ngomongin perkara, ngomongin keinginan, kita sudah tahu nih rambunya kayak gitu aja. Jadi bener saja dia bicara soal perkara, terus kemudian eh, endingnya dari pertemuan itu tuh dia ngasih gift, dia ngasih souvenir satu tas gitulah ya gitu. Dia bilang ini dari lembaga, dari pimpinan, jadi nggak boleh ditolak, kayak gitu kan? Dia bilang begitu. Jadi please jangan ditolak. Oke, kalau kalau ini dari lembaga justru sebenarnya semakin mencurigakan ini. Kenapa? Kenapa lembaga ngasih-ngasih saya gitu kan? Terus ya mudah saja sih menurut saya. Saya tinggal bilang bahwa pilihannya ada dua. Aku kembalikan ke kamu atau aku serahkan ke pimpinan. Karena eh, sekarang semua institusi kan sudah punya Iya, SOP pelaporan untuk gratifikasi. penanganan gratifikasi itu kan sudah Iya. ada kan. Mhm. Itu ya udah besoknya saya serahkan tuh ke pimpinan beneran. Sampai Mhm. pimpinan apa sih isinya? Ya nggak tahu, saya nggak tahu dan nggak Mhm. pengen tahu juga. Jadi saya mau buka di sini di depan pimpinan ini barangnya kemudian saya serahkan. Saya tidak mau berurusan dengan barang-barang itu. Yang kedua, disclaimer. Saya didatengin nih orang yang terkait dengan perkara ini. Jadi nanti kalau perkaranya masuk ke sini, jadi jangan libatkan saya gitu. Jangan Mhm. libatkan saya di perkara itu. Dan Mhm. akhirnya benar begitu perkaranya betul-betul dilimpahkan, ya saya tidak terlibat begitu. Saya tidak menjadi majelis yang menangani perkara itu Mhm. dan hadiahnya juga saya kembalikan. Karena pada Mhm. akhirnya dia telepon kan, ya sudah kalau misalnya daripada, jadi saya kasih tahu begini, ini saya serahkan ke pimpinan atau saya kirim ke KPK nih, gitu kan? Prosedurnya Iya. begitu ya udah saya kirim aja. Kayaknya dia mikir ya udah dikembalikan aja deh Mbak. Gitu. Daripada saya berurusan dengan KPK, Nggak mau mendingan rugi juga dia. iya. Jadi mendingan ini kamu bikin aku repot, sekarang aku balikin kamu yang repot gitu kan. Saya tinggal ngirim aja ke KPK modal berapa ribu gitu. Tapi kamu yang repot, kamu yang akan dipanggil, yang diperiksa segala macam kayak gitu. Ya udahlah balikin aja. Ya udah akhirnya dia kirim staff untuk ngambil barangnya, bikin berita acara selesai gitu. Jadi urusan saya selesai ya, selesai. Oh, Gitu. berarti pernah ada yang mencoba mempengaruhi ya dengan jalur-jalur apa maksudnya pertemanan gitu ya. Nah, Tentu. kalau yang ekstrim misalnya, misalnya ancaman apa mungkin nggak kenal, ya bisa juga kenal ya. Nah, itu ada nggak yang sifatnya kayak ancaman begitu? Kalau ancaman
rasanya enggak ya. Nggak ada ya. Ancaman ada enggak ya? Enggak. Lebih ke tawaran kayak gitu. Hmm. Jadi ketika ditawarin begitu saya mikirnya begini, ini mumpung tawarannya masih kecil-kecil. Jadi nolaknya ringan aja gitu. Jadi segera ditolak supaya nanti enggak ini kalau kalau kecil-kecil ini nggak ditolak, nanti kita repot sendiri. Ya, jadi pakai pendekatan pragmatisnya begitulah. Nggak usah rumit-rumit memikirkan ini itu karena lagi-lagi begini, apa yang kita bayangkan tentang pengadilan yang ideal tadi itu kan harus dikomunikasikan dengan cara yang mudah, Iya. dengan cara yang simpel gitu ya. Misalnya prinsipnya hakim nggak boleh menerima gratifikasi. Tapi yang mengkomunikasikannya nggak perlu rumit-rumit. Misalnya ketika ditawarin gitu, Bu, ini ada titipan gitu. Hah? Titipan? Berapa? Sekian. Oke. Dari siapa itu? Dari ini gitu. Jadi karena dia masih muda gitu, saya tinggal bilang, "Hei, emang gue cewek apaan?" gitu. Makmu bukan, ibumu bukan, pacarmu bukan, istrimu bukan. Terus ngapain kamu kasih-kasih ke aku? Nggak usah gitu kan. Jadi, nah sekali kita menolak, itu nggak akan ditawarin lagi gitu. Jadi lebih enak setelah itu kesono-sononya itu sudah nggak ada tuh. Kan dia pasti akan ngomong ke teman-temannya kan. Setelah itu dia tinggal ngomong ke temannya, kalau mau nawarin jangan yang ini, pasti ditolak loh. Kalau enggak kamu disemprot, bla 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 kayak gitu-gitu lah gitu. Jadi saya merasa dengan sekali menolak itu menjadi mudah. Jadi makanya saya mikir pragmatisnya, mumpung tawarannya masih sedikit, segera ditolak. Jangan nunggu tawarannya banyak dulu, nanti kita pusing mikirinnya gitu kan. Tapi sudah kalau dari sedikit sudah ditolak, nanti nggak ditawarin lagi, jadi kita nggak usah mikir-mikir, nggak usah mikir-mikir bagaimana caranya menolak. Gitu. Jadi sejak awal udah di stem bahwa bahwa kita ini termasuk orang yang tidak bisa dipengaruhi lah ya. Jadi orang-orang ini udah metain hakim-hakim ini ya berarti ya. Jadi Iya, jadi iya orang betul. ini ya. Para pihak itu punya kecenderungan Ya. metain dan entah bagaimana orang itu kayak merasa harus memberi gitu. Karena kalau tidak memberi, takutnya lawan memberi. Terus kemudian dia kalah karena apa namanya? Kalah karena Ya, pemberian tadi pemberian itu. itu. Ya ini kayak Nah, politik uang lah ya. betul. Jadi saya Dibandingin. merasa disinilah miss-nya ya. Kok orang itu sedemikian melihat hakim itu rendah banget ya gitu. Rendah banget ya. Jadi kamu pikir hakim itu sedemikian mau gitu ya dikasih-kasih begitu gitu. Nah, saya membuat temuan baru yang itu bukan hanya saya, tapi hakim-hakim itu ada loh yang justru tersinggung gitu kalau ditawar-tawarin gitu. Jadi, Langsung marah nah gitu ya. ketersinggungan itu yang jangan sampai ketersinggungan itu dia bawa ketika mengambil keputusan. Yang Hmm. Iya, iya, iya. ada memang ya, maka asumsinya kan kalau nggak dikasih dia tersinggung nih gitu ya. Iya. Yang itu dibawa ke ruang pengambilan keputusan. Tapi saya menemukan justru ada hakim yang tersinggung kalau ditawarin atau apa Malah atau lebih ganas dia ketika berhadapan dengan orang ini. betul ini harga diri loh bilang Iya. ini Nah, kan bilang ke hati-hati loh kamu jangan mengandaikan jangan menduga bahwa hakim itu semuanya mau loh dikasih-kasih kayak begitu. Justru kalau kamu memamerkan, mengesankan bahwa kamu bisa membeli, itu hakim justru resisten menunjukkan bahwa saya tidak terbeli. Nanti kamu malah dipukul, bilang gitu. iya. Nanti kamu malah dipukul keras. Jangan sampai itu. Jadi udah biarin aja. Jadi nggak usah eh, bertarung dengan itu, bertarung dengan bukti aja. Dan itu kayaknya untuk saya senang ya, setidak-tidaknya beberapa pengacara muda membenarkan itu melalui ini pengujian beberapa kasus loh. Ini kasusnya nggak ada pengacaranya, pakai pengacara penunjukan bisa bebas kok. Dari mana kalau logika duit, kalau logikanya hakim membebaskan karena duit, pasti nggak masuk kayak gitu kan. Kalau dia Hmm. dapat dari jaksa, mana mungkin dia membebaskan perkara yang nggak ada pengacaranya kayak begitu. Nah itu terbukti dengan sendirinya pada akhirnya. Gitu. Nah,
Nah ini kaitannya sama ini tadi kan kalau tidak ada pengancaman Mm-mm. yang selama ini. Nah dulu kan kita pernah riset ya soal, wah ini riset terakhir ini. Soal perlindungan pengungkap korupsi itu. Ya, Nah ini, betul, betul. kaitannya sama itu. Nah ini kan ada banyak tadi ancaman, Mm-mm. yaitu yang mungkin termasuk pemberian macam-macam itu kan. Nah Ya, dan hakim kan termasuk yang paling rentan ya menurut betul, kita ya. Kalau betul. saya lihat, saya baca lagi tadi risetnya itu yang nomor dua paling rentan setelah pelapor ya. Mm-mm. Jadi masyarakat Betul. yang melapor. Nah apa kerentanan itu apakah Mbak rasakan tuh ketika sudah menjadi hakim ini? Maksudnya, waduh saya merasa saya kayaknya perlu dengan ancaman ini kan banyak ya. Kayak apa tadi? Kalau kita dulu kalau nggak salah, saya ingatku ya, ancaman yang sifatnya fisik, psikologis, apalagi Mm-mm. itu yang sifatnya birokratis begitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ketika Mm-mm. ini masuk ke sini, apakah itu dirasakan ya ancaman semacam itu? Ya, tentu, tentu itu ada ya. Dari eksternal pernah kami memutus perkara yang sangat dekat dengan ininya kan masyarakat adat ya. Terdakwanya itu masyarakat adat. Terus kantor pengadilan tuh dikepung. Kalau kamu googling nanti ketemu tuh eh, Hmm. kasus Kinipan kepala desanya. Hmm. Iya ya. Dikepung Dayak Merah, penuh itu kantor pengadilan tuh kira-kira kalau kalau putusannya berbeda dengan aspirasi mereka kita nggak tahu lah. Eh, tapi sudah terkenal bahwa kelompok ini memang nekat betul dia bisa betul-betul ini gitu. Cuman memang kebetulan aspirasinya sama. Kebetulan aspirasinya sama sehingga alih-alih terancam kami justru jadi hero buat mereka. Kami jadi hero walaupun eh, justru kami menyiapkan mental sedemikian rupa kalaupun aspirasinya sama sehingga kita dielu-elukan menjadi hero ya kita nggak usah merasa gimana gimana. Tapi eh, seandainya aspirasinya berbeda, waktu itu sempat bahkan telepon dari Mahkamah Agung itu kalau dibilang begini, kalau memang itu terlalu berbahaya buat hakim, caranya adalah putusannya ditunda saja, hakimnya dievakuasi, gitu. Hakimnya dievakuasi, nanti kalau sudah kondusif baru dibaca lagi putusannya, gitu. Nah, kemudian eh, mungkin ini karena jauh dari Jakarta ya perkaranya nggak terlalu besar-besar, ancamannya mungkin tidak sevariatif kalau di Jakarta. Hmm. Kalau di Jakarta kan ancaman itu bukan hanya uang ya, karena terutama hakim karir. Perkara yang ditangani kan bisa macam-macam. Saya selalu mengambil contoh, misalnya kayak kasus penodaan agama. Kasus penodaan agama itu ancamannya bukan duit, bukan fisik, tapi kamu bisa didoxing, kamu bisa di kampanyekan hitam karena apapun putusanmu akan Memihak ya. dikaitkan dengan keyakinanmu gitu. Iya, Oh ya wajar lah, ini kan hakimnya Kristen, iya, sedangkan yang iya. sedang diputus ini masalah Islam, misalnya kayak gitu-gitulah. Atau ya wajar lah, ini kan hakimnya memang konservatif. Jadi ada kan riset yang untuk isu-isu penodaan agama itu dalilnya, temuannya itu adalah hakim itu cenderung konservatif. Sehingga terhadap agama-agama yang baru, Hmm. Yang metode-metode minoritas ya. beragama yang baru, itu hakim cenderung tidak menerima, misalnya kayak begitu-begitu. Nah, persis sebenarnya saya menjadi hakim itu ingin merasakan apakah begitu yang dialami oleh hakim? Apakah begitu yang dirasakan, yang dipikirkan oleh hakim? Apakah hakim itu seperti yang dinilai oleh para pihak itu? Dan temuan saya ternyata berbeda, berbeda banget gitu. Jadi eh, kalau dibilang hakim itu konservatif dalam hal beragama, menurut saya bukan karena konservatif, tapi bisa jadi kan faktor yang lain gitu lah. Nah, ini tadi kan berarti kan ada salah satu bentuk ancamannya kan tadi yang mungkin tuh fisik dan psikologis ya, jadi Mm-mm. pengepungan pengadilan. Nah, ini kan baru-baru ini kan ada ini kejaksaan kerjasama MOU sama TNI ya.
Nah, dulu juga tahun 2022 itu pernah ya, hak Mahkamah Agung itu dijaga juga oleh tentara kan. Waktu itu dikritik juga oleh teman-teman JSO ya. Ya, Nah, aku juga baru baca itu Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021, ternyata ada pasalnya. Ini aku kasih kemarin ke ini Mbak Ganti, yang aku lepas screenshot ya. di, iya, bukan Hmm. undang-undangnya. Jadi di Undang-Undang Kejaksaan itu kan diubah tahun 2021. Itu masuk pasalnya. Jadi pasal 8A ini, kalau saya bacakan ini, dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan, jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Terus diatur Perpres. Nah, ini keluar Perpresnya kan kemarin. Ya, Nah, ini kan implementasinya kan penjagaan gedung pengadilan nih jadinya. Jadi yang dijaga itu adalah gedung-gedung pengadilan. Kalau pengadilan ya, kalau dulu. Terus kalau kejaksaan ya, gedung-gedung kejaksaan itu dijaga oleh militer. Nah, ini perlindungan yang dibayangkan perlindungan semacam ini enggak ya? Maksudnya ya menjaga. Berarti kan kalau menjaga gedung pengadilan ya, gedung pengadilan yang dijaga. Artinya kalau udah malam ya nggak dijaga lagi kan. Nah, hakimnya pulang, nah hakimnya nggak dijaga. Nah, maksud saya itu jadi agak ini apa simbolis ya akhirnya. ya, Kalau ya, menurut saya melihatnya, nah hakim merasa butuh yang mana nih? Mungkin pertama mungkin iya pas dia lagi sidang nggak boleh ada intimidasi nih dari siapapun ya. ya, Nah, ya. tapi kalau dia pulang gimana itu? Nah, Betul, persis itu. Itu rumit sekali sisi sisi penjagaan itu. Itu rumit sekali. Dulu saya waktu yang mau dikepung itu kan juga ditawarin gitu ya. Ditawarin gitu mau dijagain nggak gitu. Tapi kita mikirnya ini berbiaya ini satu satu berbiaya gitu ya. Yang kedua ini justru kita menyerahkan ruang gerak kita kepada mereka. Mereka malah tahu dong kita kemana, ngapain gitu kan. Semakin sementara kan kita tidak tahu. Yang menjaga ini tetap manusia loh, bukan 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 robot yang tidak bisa ditanya begitu. Ini kan tetap manusia yang nanti kalau ditanya dia kemana saja sih kalau jam 6 pagi gitu. Ini kan lebih ngeri lagi kita gitu ya. Jadi saya tidak tahu formulanya seperti apa, tapi model penjagaan-penjagaan seperti itu rasanya hmm, untuk menjadi sustain begitu susah, oh jadi susah. maksudnya harusnya penjagaan itu situasional aja. Iya, betul. Dulu pernah waktu waktu kami menggugat di Mahkamah Konstitusi, itu ada salah satu teman yang saya minta untuk memberikan keterangan, dia bilang soal keamanan juga. Terus kamu minta dijagain berapa lama sih gitu? Oh ya minimal 30 hari. Kalau nanti di hari ke-31 baru kamu diancam gimana? Saya bilang gitu kan. Masih mending kalau di hari ke-29 itu masih dalam tanggung jawab saya. Kalau di 31 kalau aku udah nggak tanggung jawab loh ya gitu kan. Hmm. Sementara orang yang ngancam nunggu nih, nunggu sampai hari ke-31 baru gua tonjok loh misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu-gitulah gitu. Nah, waktu yang pengadilan dikepung sama masyarakat itu waktu itu ada pengarahan ini enggak? Keamanan gitu apa dari polisi Ada dari dengan oh ada ya. sendirinya itu Oh ini. kan pasti sudah ada protapnya ya. Heeh. Jadi ada manajemen risiko. Pasti di setiap lembaga itu sekarang sudah ada manajemen risiko. Dia sudah menghitung, ada informasi intelijen juga, nanti pengerahan masanya berapa banyak, terus kemudian penjagaannya seperti apa kayak gitu-gitu. Tapi menurut Ya. aku yang ancaman fisik itu iya, tetapi bagaimana kita menerima itu yang saya tidak tahu bagaimana cara. Tapi saya cuma bisa mengatakan bahwa di pengalaman waktu itu kami sama sekali nggak terpengaruh. Saya ya, saya itu nggak takut, nggak nggak apa, ya biasa aja gitu. Misalnya mereka membakar dupa lah, menyembelih ayam atau apa gitu. Saya mikir mungkin karena adatnya berbeda, jadi saya tidak merasa Pengaruhnya ada ke terintimidasi kita ya. oleh oleh ayam yang disembelih, yang darah Hmm. kayak gitu-gitu gitu. Yang Hmm. menurut teman-teman kalau orang adat di sini kalau sudah ada ayam disembelih berarti nggak boleh dilangkain, misalnya kayak gitu-gitu. Ya. Itu tahu-tahuan aja gitu. Tapi Hmm. saya tidak punya
apa ya, nggak terpengaruh gitu, nggak terpengaruh sama sekali. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah seterusnya akan tidak terpengaruh, tidak tahu. Tapi pengalaman kemarin itu mungkin karena saya baru, mungkin karena itu dari background adat yang berbeda segala macam, dan kerjaan saya dulu kalau kalau bersidang ya begitu gitu ya. Jadi tiba-tiba kita bikin strategi, kita bakar dupa aja di depan pengadilan gitu, misalnya Ini kayak ya. gitu. Padahal itu cuman akal-akalan aja. Iya, iya. Kalau enggak itu eh, oh itu tuh ada penjual penjual apa namanya pisau dari Madura suruh ini di depan pengadilan, misalnya kayak gitu-gitu kan. Padahal itu Atraksi. bercanda-bercanda aja gitu. Jadi saya Iya. mikir ah bercanda aja. Gitu. Nah, berarti pengalaman, berarti ini kebutuhannya mungkin belum sampainya kayak Kalau kan, kan kalau kita dulu saya sih bayangkan belum ya. ya, yang kita bayangkan dulu ya, aku kan sempat wawancara nih dulu yang, tapi ini jaksa ya. Jadi jaksa Iya, kasus waktu itu Kejari Jakarta Barat ini, Bang Reda Mantovani waktu itu masih Kejarinya. iya, Nah, dia ngomong nih, nah itu jadi isu ini katanya, karena misalnya ada kasus yang ditangani oleh jaksa itu, misalnya kasus gembong narkoba, oke. udah meninggal dia. Heeh. Nah, nah itu kan mengerikan itu. Nah ini Iya, jaksanya nggak dikawal ini, dia pulang ke rumah dan istrinya, sementara orang tahu bahwa dia jaksanya, dia yang iya, nuntut iya, macam-macam. iya, Nah, itu jadi isu bagi di saat itu ya. Nah, artinya dalam konteks ini kan Mbak Kanti merasa dalam situasi yang Mbak Kanti alami sendiri sebagai hakim, nah itu mungkin belum dibutuhkan yang sifatnya penjagaan yang tadi itu yang kayak iya, apa, apalagi sampai ke iya. rumah tadi itu yang, apalagi sampai kemana-mana kita diikutin gitu ya, yang Betul, nempel betul, begitu ya. betul. Dan itu biaya ekstra juga. Ya, malah minimal kita bayarin dia mie ayam gitu ya, Kopi, Indomie, kopi, ayam, rokoknya. gitu kan. Terus Nah, ini apaan sih kayak gitu kan? oh, berarti di pengadilan itu belum ada SOP semacam itu ya. Misalnya ketika ada satu kasus yang berisiko, misalnya itu kemudian dimitigasi dengan cara apa gitu. Belum ada ya. Manajemen risiko ada. Jadi Oke. yang berisiko begitu ya kita tetap pakai pakai polisi. Jadi Hmm. tidak, saya belum pernah sih mendengar. Lagi-lagi kalau yang pengalaman Mahkamah Agung itu pertimbangannya saya belum tahu ya. Tapi Aku tahu itu. Jadi jadi mm, alasannya sama nih sama dengan kejaksaan ini. Jadi alasannya adalah mm, karena di objektif situ ada vital. ini mahkamah hakim militer. Nah, sama dengan kejaksaan. Kejaksaan itu alasannya yang saya baca di media itu karena di situ ada jaksa itu, militer itu. Jadi karena ada orang militer ya, ya udah. Itu alasan di media ya, tapi nggak tahu isi Iya, iya, MOU-nya iya. apakah karena itu atau tidak. Tapi alasan yang muncul kemudian itu adalah soal karena ada unsur militernya dalam proses sidang persidangan itu, ada mahkamah hakim yang hakim militer ya, terus ada Iya, iya. apa jaksa jaksa militer itu kan ada juga di Kejaksaan Agung. Iya, Nah, itu iya, alasannya sih yang iya, iya. Iya, mungkin secara sosiologis kita bisa bisa membayangkan itu sangat mungkin terjadi ya di hmm, kasus-kasus yang trans ya. organized crime misalnya, yang memang orang betul-betul bisa nekat gitu. Nah, ini berikutnya ini soal kesejahteraan hakim. Mm-mm. Nah, ini isu yang cukup naik ya. Kan pernah Mm-mm. kemarin demo itu sampai mau Mm-mm. mau apa mau menghentikan persidangan apa itu ya, saya nggak tahu jadi apa enggak ya. Terus kemudian direspon oleh pemerintah kan, direspon oleh, aku nggak tahu itu jadinya apa tidak, jadi ada kenaikan tuntutan, kenaikan apa kesejahteraan, terutama misalnya di daerah yang dianggap apa dianggap biayanya besar tapi harganya tetap sama gitu, jadi tidak ada kayak pertimbangan biaya, apa istilahnya kalau di daerah itu, standar biaya gitu ya, jadi ya mengikuti golongan aja sebenarnya. Nah, soal kesejahteraan ini, nah Mbak Kanti melihat itu jadi ini secara pribadi ya, yang mungkin bisa melihat dari di teman-teman sesama hakim juga. Apakah isu ini jadi semacam tidak hanya soal ancaman dia gampang dipengaruhi ya, kan isunya itu ya. Jadi kalau dia misalnya miskin dalam tanda petik, nah itu gampang banget disuap ya. Tapi kalau dia nggak miskin, dia nggak gampang disuap. Tapi kalau kita lihat kasusnya, ini yang banyak disuap ini yang udah kaya-kaya gitu. Nah, isunya gimana itu kalau di tingkat, ya mungkin di tingkat PN Tipikor ya, gimana Mbak? Soal kesejahteraan ini.
saya tahu dan saya mendukung itu gerakan solidaritas hakim Hmm. Indonesia. Itu hakim-hakim muda yang mereka terutama masih ditempatkan di tempat yang sangat jauh dari home base, dari keluarga, begitu. Hmm. Eh, Intinya begini, mereka ingin menjadi hakim yang baik. Mereka tahu bagaimana menjadi hakim yang baik. Mereka ingin menjadi hakim yang bersih, tapi mereka juga ingin hidup layak gitu. Hmm. Jadi jangan sampai alasannya karena jangan sampai gaji yang sangat rendah itu menyebabkan mereka tergiur oleh iming-iming tadi itu gitu. Ya mulai dari yang kecil-kecil kan kayak kayak pengalaman saya gitu, pengalaman pemberiannya kecil-kecil gitu. Tapi kan itu akhirnya jadi kebiasaan. Nah, kalau jadi kebiasaan pasti sudah nggak bisa lagi tuh. Caranya berhenti pasti sudah tidak tahu. Makanya kalau yang terekspos itu eh, yang sudah gede-gede, yang sudah sejahtera, sudah punya jabatan, yang gajinya sudah gede, itu kan pasti mulai dari yang kecil. Nah, ini sebenarnya pengalamannya agak sama dengan saya dalam arti mumpung masih tawarannya masih kecil-kecil, mumpung ini, mari kita jaga gitu, mari kita jaga jangan sampai nanti kita terlanjur terbiasa dengan pemberian-pemberian itu atau terlanjur tersandra oleh pemberian-pemberian masa lalu. Jadi bisa saja, misalnya saya sedang menangani perkara X, saya nggak terima apapun di situ. Tapi saya pernah menerima di perkara Y. Nah, saya kan sudah tersandra di perkara yang lain. Jadi udah nggak bisa itu. Saya mau leluasa, mau apa, mustahil gitu. Nah, semangatnya sebenarnya adalah itu gitu. Jadi ya kami juga mau hidup layak, tapi walau kami pengen bersih, tapi kami mau hidup layak. Jangan sampai ketidaklayakan itu membuat kami menjadi butuh dulu, lama-lama jadi karena biasa. Yang kedua, ini sebenarnya agak terhubung ya antara mekanisme rotasi hakim dengan soal kesejahteraan. KAY itu punya riset yang bagus bahwa sebaiknya rotasi hakim itu tidak perlu keluar jauh-jauh dari provinsi home base-nya. Karena isunya bukan hanya biaya hidup, tapi juga keluarga. Misalnya kalau hanya dalam satu provinsi, maka keluarga itu bisa dibawa, misalnya gitu ya. Atau kalaupun tidak dibawa, seminggu sekali dia bisa ketemu keluarga. Hmm. Nah, kalau sudah jauh dari keluarga itu ada isu perselingkuhan lah, isu macam-macam lah kayak gitu-gitu. Jadi bukan hanya sekedar duitnya nggak habis di jalan gitu, gajinya habis di jalan, tapi juga ada isu-isu lain yang melingkupi efek dari eh, apa namanya penempatan yang terlalu jauh dari home base-nya. Makanya kenapa sekarang itu sudah agak mulai. Jadi orang didekatkan dengan home base-nya. Yang Hmm. rumahnya di Jawa Tengah, oh ya ditempatkannya di Semarang atau di Jawa Timur, di Surabaya, di Jakarta, kayak gitu kan relatif terjangkau gitu. Tapi kalau sampai sudah naik pesawat saja 2 kali, terus Hmm. kemudian mau bawa keluarga itu ternyata misalnya kalau dia hakim laki-laki itu Hmm. istrinya nungguin anaknya sekolah gitu ya karena cari sekolahan yang bagus juga tidak mudah atau kerja atau merawat orang tua itu kan ribet gitu ribet sekali. Hmm. Nah oleh karena itu diusulkan bahwa rotasi hakim penempatan hakim itu tidak perlu terlalu jauh dari kumbisnya supaya Nah, uangnya cukup gajinya cukup isu yang lain itu relatif tereliminasi. ya berarti ya mungkin kalau masyarakat yang misalnya awam melihatnya kan itu kayaknya semua hakim itu harus naik gaji. Nah, padahal Mm-mm. kan ada segmentasi hakim yang perlu lebih prioritas begitu. Seperti yang tadi Mbak Kanti sebut bahwa hakim-hakim yang perlu diperhatikan itu ya yang muda-muda tadi, yang baru-baru tadi. Terus mereka yang tinggal di tempat yang mungkin jauh ya. Jadi misalnya di tempat misalnya tapi yang soal rotasi tadi itu apa? eh, itu kan sebenarnya secara
ya ini apa kebiasaan birokrasi itu kan kayak bentuk hukuman gitu. Dibuang ke tempat yang kayak tempat jin buang anak itu. Jadi jadi itu jadi semacam bentuk penghukuman terhadap dan itu juga mungkin terjadi di pengadilan ya. Jadi kalau ada misalnya yang mungkin tidak sepaham atau dianggap ya tidak sejalan dengan pimpinan apa di atasnya begitu, nah dia bisa dilempar kemana-mana. Ya, Maksudnya itu dari luar itu melihatnya itu jadi bentuk penghukuman. Tapi kalau itu kemudian membuat dia tadi ada dampak sosialnya tadi, dia selingkuh, apa jauh dari keluarganya, atau bahkan yang lebih parah itu mungkin dia itu tadi menerima suap macam-macam itu karena ada mm, kebutuhan. mm, Nah, berarti kan perlindungan itu sebenarnya ancamannya dari dalam sendiri. iya, Maksudnya perlakuan betul. lembaga terhadap para hakim ini yang memicu kemudian hakim-hakim ini melakukan tindakan-tindakan yang apa ya. Tapi bagus ya, maksudnya berarti itu sudah dijalankan, Mbak, yang soal kalau mutasi itu hanya boleh di level provinsi. Sudah Maksudnya mulai, oh sudah sudah mulai. mulai. Dan yang kedua juga kesan bahwa sehingga dengan begitu ya, itu kesan bahwa menempatkan di satu tempat itu bentuk penghukuman itu dengan sendirinya nanti akan berkurang ya. Nah, ada yang menarik, justru mem- logikanya begini kalau saya berpikir, menghukum orang dengan cara dilempar jauh itu tidak efektif. Yang efektif justru adalah misalnya kamu nih, kamu jadi hakim di Jakarta, kamu nakal, kamu dihukum, tapi penghukumanmu tetap di Jakarta. Itu jauh lebih efektif buat kamu. Di Kenapa? lingkungan dia sendiri ya. Betul, jadi semua orang tahu bahwa aku ini sedang dihukum. Dan mereka tahu kemarin aku melakukan kenakalan itu mereka tahu. Dan sekarang aku dihukum di depan mereka. Kalau aku dihukum di tempat yang baru kan orang nggak tahu. Ya, cuman jadi omongan aja lah bahwa, oh ini terhukum nih, ya, ya, ya. Tapi setelah itu kan, tapi apa-apa segala macam kan tidak tahu. Tapi kalau aku dihukum di tempat terakhir aku bertugas, oh itu pukulan besar. Jadi aku menatap wajah teman-temanku itu sudah beda. Sudah beda karena mereka tahu persis bahwa aku ini sedang dihukum, kesalahanku apa, dan kemarin kami bergaul baik, sekarang menjadi beda kayak gitu. Nah, kayaknya itu pun juga mulai di-exercise itu. Mulai di-exercise. Jadi kalau ada hakim yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran etik, dia dihukum di tempat terakhir dia begitu. Jadi kamu mau bergerak kemana? Udah nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Karena esensi penghukuman itu kan orang rasa malu kan. Yang disasar dari hukuman etik itu sebenarnya adalah reputasi, harga diri orang. Yang ditembak itu adalah harga diri kamu. Karena itu yang paling tinggi ya dari dari hakim itu adalah harga diri. Nah, ini terakhir nih soal ini. Ini termasuk yang di apa diusulkan di mau dijalankan oleh apa Pak Sunarto ya. Hmm. Penggunaan artificial intelligence ini. Mm-mm. Nggak tahu itu nanti akan dipakai buat mutasi itu atau enggak ya. Tapi ini terkait dengan penunjukan hakim. Jadi hakim Ya, itu akan ditunjuk melalui sistem yang aplikasi. menggunakan ya aplikasi. Mm-mm. Nah, menurut Mbak Kanti ini kan seperti apa ya? Jangan apa kayak FOMO ya. Jadi orang pakai AI gitu. Nah, menurut Mbak Kanti itu ini enggak membantu nggak itu sebenarnya mengatasi favoritisme terhadap Ya, hakim tertentu. Misalnya kalau lawyernya ini, pengacaranya ini, kalau kasusnya ini, pengacaranya ini. Itu membantu nggak sebenarnya? Kan kita nggak tahu nih AI maksudnya jangan-jangan cuman kayak itu. Pernah lihat nggak apa yang diputer itu? Nanti cek atau ngambil dari ini dari kayak botol gitu. lotre, Kayak lotre. Itu gimana? tung gitu ya Iya. tiba-tiba gitu. Kan nggak itu jadi nggak berbasis data jadinya. Jadi Iya, iya, ya untung-untungan jadinya malah ya. iya, Gimana iya. Mbak kalau soal penunjukan hakim Iya. dengan sistem Jadi AI itu? penggunaan IT itu banyak banget loh. Eh, tapi saya menyambut positifnya itu adalah
itu semua mm, 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 so far itu berfungsi sesuai dengan tujuannya. Sebelum itu dulu ya. Sekarang itu kalau menangani perkara itu sudah ada, kalau pidana itu sudah ada 2 atau 3 aplikasi yang itu tentu saja aplikasi itu kan inisiatifnya bikin aplikasi X terus Y terus Z gitu ya. Ya. Semakin lama itu akan disinkronize segala macam gitu. Jadi kita bikin putusan itu. Sekarang dokumen itu semuanya sudah ada di laptop itu sudah ada. Jadi nggak perlu lagi numpuk-numpuk dokumen di sana sini kita tidur bersama dokumen itu sudah tidak perlu. Itu untuk internal hakim. Untuk eksternal sekarang eh, pengguna pengadilan itu sudah bisa memonitor perkaranya itu melalui aplikasi itu. Hmm. Jadi agenda sidangnya apa, kemudian nanti ditundanya kapan, terus dokumennya apa, itu sudah bisa dipantau. Bahkan hari ini putusan tidak boleh lebih dari 24 jam itu sudah harus diupload. Sehingga siapapun sudah bisa membaca, para pihak sudah bisa tahu segala macam kayak gitu. Nah, itu penggunaan IT ya. Termasuk semua hal yang berkaitan dengan tujuannya kan mengeliminasi praktek-praktek negatif selama ini. Misalnya praktek-praktek negatif itu dalam arti yang melibatkan faktor subjektif. Mutasi itu sudah ada aplikasinya. Aplikasinya sudah ada. Jadi satu misalnya begini, Reza gitu, eh, KPN di Palangkaraya, dia mau promosi ikut fit untuk hakim tinggi, katakanlah begitu. Itu di Badirum nanti sudah keluar tuh profil kamu. Begitu diklik sudah keluar tuh semua data kamu, pernah menangani perkara apa, segala macam semuanya sudah ada. Sehingga tidak perlu lagi men-tracking rumit-rumit. Selama ini pernah ditugaskan di mana, ada berita apa di balik itu, kemudian pernah kena sanksi, pernah dilaporkan, pernah diberitakan, semuanya sudah ada. Nah, termasuk salah satu yang dianggap potensi eh, korupsi itu kan juga penunjukan hakim. Nah, itu Ya. ada aplikasinya sehingga nanti tidak perlu rumit-rumit lagi. Kalau sekarang normatifnya sebenarnya membagi itu berdasarkan beban perkara. Oh, si Oke. X sudah menangani perkara Sudah ya. 10 gitu, si Y baru 8. Nanti kalau ada perkara lagi Hmm. harus dikasihkan kepada si Y. Ya. Jadi indikatornya itu adalah beban perkara. Beban perkara. Kemudian pasti kan bermunculan indikator-indikator baru, termasuk saya Hmm. pernah mencontohkan, saya disclaimer kan. Hmm. Saya declare bahwa saya punya potensi coy gitu karena Hmm. ada teman yang datang ternyata berkaitan dengan perkara itu. Jadi, Ya. nah kayak gitu itu kan mempengaruhi Ya. mempengaruhi penetapan majelis hakim kan. Gitu. Nah, oleh karena itu indikator itu semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi itu sehingga menentukan majelis itu tidak lagi atau bukan tidak 100% tapi tetap bisa mengeliminasi Subjektif. potensi-potensi Ya. subjektif tadi. Ya. Tapi subjektivitas tetap diperlukan. Saya mau mengambil contoh begini. Sebenarnya kita sudah bisa memprediksi nih, perkara ini pasti akan kontroversial, gitu ya. Karena sebelumnya sudah ramai dia lah, sudah apa indikator apa informasi awalnya paling gampang kan itu ya. Atau Ya. sudah ada telepon dari sana sini. Maka ketua pengadilan akan mungkin menunjuk hakim yang punya riwayat sakit jantung. Misalnya kayak gitu. Jadi jangan kasih kepada hakim yang punya riwayat sakit jantung untuk perkara-perkara yang high profile kayak begitu. Nanti dia Ya. jantungan beneran bisa Ya, bahaya. di Nah, persidangan nanti. ruang subjektivitas itu tetap harus disisakan karena dia yang tahu persis situasi situasi konteks kecilnya gitu ya. Nah, gunanya untuk hal-hal seperti itu. Yang Nah, dieliminasi adalah subjektivitas yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif gitu. nah, berarti selama ini yang benar nggak sih kalau misalnya penunjukan hakim itu apa semuanya ketua pengadilan yang menetapkan
Atau betul. misalnya hakimnya boleh nggak misalnya? Oh jangan saya, maksudnya dia bisa menolak. Bisa nggak Pada begitu? prinsipnya tidak boleh menolak, hakim kan Oh nggak boleh tidak boleh. menolak perkara. Kayak pengalaman saya ketika saya sudah punya potensi konflik of Coy. interest, ya saya menyampaikan jauh-jauh hari, saya kemungkinan berpotensi konflik of interest. Jadi sebaiknya kalau perkara itu nanti masuk, jangan ditunjuk. Tapi itu terserah, tetap semuanya yang pertimbangannya ketua Ketua ya. pengadilan. Nah, ketua pengadilan memang itu kewenangannya ketua pengadilan. Berarti sekarang dia akan dibantu dengan aplikasi tadi ya. Jadi ada Ya, banyak, dia betul. ada banyak Sehingga ya, pertimbangan. kalau nanti dilihat gitu, tetap kelihatan objektif gitu ya, objektif. Sehingga Hmm, kalaupun subjektif, itu pasti bisa dengan mudah iya. dijawab gitu. Karena Hmm, memang ini kayak contohnya tadi itu yang paling paling ekstrim adalah kalau sekarang itu bahkan kita setiap tahun kan general check up. General check up itu bareng-bareng. hmm. Nah, data dari kesehatan itu kan pribadi, tapi ketua pengadilan tetap pegang. Ketua pengadilan tetap dikasih tahu ini hakim-hakim yang punya potensi Riwayat. kesehatan yang riskan segala macam kayak gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi, oh ya nanti kalau ada perkara-perkara yang kayak begini jangan. Jadi Oke. faktornya bukan hanya konflik of interest terkait dengan uang ya, Hmm, dengan politik atau apa, tapi ada faktor-faktor yang lain, terutama kesehatan, termasuk mental juga. Itu kan nggak hmm. semua orang juga bisa menari di atas gelombang demo yang besar-besaran misalnya kayak gitu ya gitu. Yang nggak kuat itu ya jangan dikasih nanti malah bahaya. Oke Mbak, kayaknya Ya, kita harus berhenti dulu di oke. situ ya. Jadi Ya, sampai di penunjukan hakim. Sebenarnya saya ada mau nanya satu lagi, cuman kayaknya beresiko. Daripada diedit, kasihan si Nur nanti ngeditnya. oke. Oke Terima Mbak kasih Kanti, banyak ya. terima kasih. Ini sudah 1 jam kita ngobrol. Ya, Ya nanti mungkin kalau ada semoga ada apa gunanya. lagi kita ya ini menguji ini juga, menguji riset kita juga tentang perlindungan hakim yang tadi itu ternyata tidak terlalu diperlukan, yang sifatnya apa fisik, apalagi sampai secara terus-menerus begitu ya. Malah Ya, benar. butuhnya yang lain. Oke Mbak, terima kasih. Mungkin kita Ya, ketemu lagi di isu-isu yang lain. sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.